Hai guys, malam buat kalian semua. Aku tag video ini malam sekitar jam 10 malam. Jadi aku hari ini mau bawain cerita seram yang cuma sebaris, 2 baris, 3 baris, tapi bisa bikin kita semua merinding dengerinnya. Oke, yang pertama aku bakal bacain cerita pendek yang menurut aku lumayan seram sih. Ya, aku bacain ya. Saat aku hendak mematikan lampu, terdengar bisikan dari balik pintu, "Jangan matikan lampunya. Aku sudah tinggal sendiri selama bertahun-tahun." Ini biasanya dialami oleh beberapa anak kos ya. Buat kalian yang kos, jangan matiin lampu. Oke, gimana? Udah bisa bikin merinding belum? Kalau belum, dengerin nih yang kedua. Ketika sedang tidur, aku merasa ada tangan yang menyentuh bahuku. Aku berbalik dan melihat suamiku tidur nyenyak. Padahal, aku tinggal di rumah ini seorang diri sejak kepergiannya. Daripada takut, lebih kasihan gak sih? Dia kayak, ya ampun. Enggak. Oke, yang ketiga. Aku menerima pesan dari nomor tak dikenal berbunyi, "Aku di depan pintumu." Sesaat kemudian, aku mendengar ketukan pintu perlahan yang semakin lama semakin keras. Tok. Karena gak dibukain, buka. Oke, yang keempat. Saat sedang mendengarkan rekaman tidurku, mungkin dia kayak pasang CCTV di kamar ya. Saat mendengarkan rekaman tidurku untuk mendeteksi suara mengigau, aku mendengar suara yang berkata, "Sudah bangun ya?" Padahal aku masih tertidur lelap. Dia posisinya lagi mendengarkan rekaman tidurnya. Terus berarti dia bukannya mendengar suara yang ada di video, tapi ya mungkin bukan saat dia waktu tidur, tapi saat dia lagi nonton. Udah bangun ya, makanya lagi dengerin ini. Oke, next. Yang kelima, ku tutup mataku sebentar untuk menenangkan diri di malam yang sepi. Lalu mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat ku buka mata, bayangan hitam itu sudah duduk di tepi ranjang, tersenyum tanpa suara. Untung aku nggak pakai ranjang guys tidurnya, cuma pakai kasur lantai. Jangan sampai ya, tolong ya, jangan. Oke. Next, yang keenam. Ketika membuka galeri fotoku, aku melihat foto diriku sedang tertidur. Diambil tadi malam dan aku tinggal sendirian. What the fish? Berarti si yang motoin itu punya bakat fotografer kali ya. Punya bakat fotografi, sorry. Bakat fotografer, orangnya fotografer baru. Oke, next yang berikutnya. Aku merasa ada yang mengawasi dari jendela kamarku setiap malam. Ketika akhirnya aku tutup tirai, ketukan halus mulai terdengar dari luar. Tok. Please, makanya aku tuh paling gak suka dan gak mau kalau tidur jendelanya tuh kebuka, gak ada tirainya. Menurutku tuh serem banget gitu, apalagi tidurnya tuh ngadep ke jendela. Kayak mending jendelanya tuh ada di samping kanan aku atau kiri aku gitu sih. Jadi bisa aku punggungin kan tiap tidur. Takut. Oke, next. Anakku berlari ke arahku dan berbisik, "Ibu, ada seseorang di kamar." Aku memeluknya. Lalu aku teringat, aku tidak punya anak. Terus anak siapa, Ibu? Ya ampun. Next, yang terakhir. Saat bercermin,
tadi 1 detik lebih lambat dari dia tuh, pas besok bangunnya dia lihat cerminnya senyum seolah bilang, kamu udah sadar ya kalau aku ada di sini. Takut banget apalagi kalau punya cermin tuh gede-gede, yang kotak gede gitu. Takutnya sih, aku pernah punya cermin segitu ya, segede ini, nggak gede-gede banget sih, cuma lebih gede dari yang biasanya aku punya. Itu aku taruhnya tuh di ruang tengah, karena kalau di kamar kan takut. So itu guys, cerita seram dari aku. Kalau menurut aku sih lumayan serem buat kalian yang tinggal sendiri atau nonton ini tengah malam. Jangan sampai lah ya, terus kalian tiba-tiba nengok ke jendela. Oke guys, next aku bakal buat video seperti ini lagi, dan juga video mystery things seperti biasanya ya. Seperti biasa, padahal baru berapa videonya ya kan. Jangan lupa dukung aku dengan like, komen, dan follow. Bye bye. Assalamualaikum.